Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsabila dengan NIM 01221382328187. Di sini saya akan membahas mengenai materi pemikiran Keynes dan post-Keynes dalam ekonomi modern. Di presentasi ini saya akan membahas dua aliran pemikiran ekonomi yaitu Keynes dan post-Keynes. Kedua teori ini sama-sama membahas bagaimana ekonomi bekerja, terutama saat terjadi krisis, tetapi pendekatan keduanya punya fokus yang berbeda. Latar belakang pemikiran Keynes. Pemikiran Keynes ini muncul saat terjadi Great Depression pada tahun 1929, ketika ekonomi dunia mengalami kehancuran yang cukup besar. Nah, pada waktu itu banyak perusahaan bangkrut, pengangguran meningkat, dan ekonomi tidak bisa pulih dengan sendirinya. Teori ekonomi klasik yaitu percaya pasar akan otomatis kembali seimbang, tapi kenyataannya tidak terjadi. Nah, dari situ, Keynes mengkritik teori klasik dan menyatakan bahwa pemerintah harus ikut campur untuk menyelamatkan ekonomi. Selanjutnya, fokus teori Keynes. Fokus utama Keynes pada permintaan agregat demand. Menurut Keynes, tingkat produksi, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja sangat tergantung pada permintaan barang dan jasa. Kalau permintaan turun, produksi ikut turun. Perusahaan mengurangi tenaga kerja, lalu pengangguran naik. Karena itu, Keynes menekankan pentingnya konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah untuk menjaga ekonomi tetap bergerak. Seperti yang ada pada rumusnya, yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Konsep utamanya yang pertama multiplier effect, yang kedua marginal force tendency to consume, yang ketiga liquidity preference, yang keempat intervensi fiskal. Next, peran pemerintah menurut Keynes. Menurut Keynes, saat ekonomi resesi, pemerintah tidak boleh diam. Pemerintah harus meningkatkan belanja negara, misalnya lewat pembangunan, infrastruktur, subsidi, atau bantuan sosial. Tujuannya untuk mendorong permintaan, meningkatkan produksi, dan membuka lapangan kerja. Jadi, pemerintah dianggap punya peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Next, kelebihan dan kelemahan teori Keynes. Kelebihannya itu mampu menjelaskan krisis ekonomi dasar, kebijakan fiskal modern relevan saat resesi. Kelemahannya kurang menjelaskan inflasi jangka panjang, terlalu fokus jangka pendek, sehingga dikritik saat terjadi stagflasi tahun 1970-an. Kelebihan teori Keynes adalah sangat kuat untuk menjelaskan krisis dan jadi dasar banyak kebijakan ekonomi modern. Tetapi kelemahannya, teori ini lebih fokus jangka pendek dan kurang mampu menjelaskan masalah seperti inflasi yang tinggi, dibarengi dengan tingkat pengangguran, atau yang disebut stagflasi itu yang kemudian memunculkan kritik dan perkembangan teori baru. Next, munculnya post-Keynesian. Post-Keynes muncul setelah Keynes meninggal sekitar tahun 1950-an, sampai berkembang kuat tahun 1970-an. Teori ini muncul karena banyak ekonom merasa pemikiran Keynes yang dipakai arus utama terlalu disederhanakan. Selain itu, muncul masalah ekonomi baru seperti stagflasi yang sulit dijelaskan oleh Keynes tradisional. Karena itu, ekonom seperti John Robinson dan Hyman Minsky mengembangkan pemikiran baru yang disebut post-Keynes. Next, fokus teori post-Keynes. Kalau Keynes fokus ke permintaan agregat, post-Keynes lebih luas. Mereka menekankan ketidakpastian dalam ekonomi, artinya masa depan itu tidak bisa diprediksi pasti. Selain itu, mereka juga melihat sistem keuangan dan perbankan bisa jadi sumber krisis, bukan cuma karena permintaan turun, mereka juga melihat distribusi pendapatan penting karena ketimpangan bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Seperti yang dijelaskan di sini, Keynes menekankan yang pertama ketidakpastian, yang kedua uang tidak netral, yang ketiga instabilitas finansial, dan yang keempat distribusi pendapatan. Next, perbedaan Keynes dan post-Keynes. Perbedaan utamanya dari sini, Keynes itu lebih fokus bagaimana mengatasi krisis melalui kebijakan pemerintah, terutama lewat fiskal. Sementara post-Keynes tidak hanya fokus pemulihan ekonomi, tapi juga menjelaskan kenapa krisis terus
berulang, terutama karena ketidakstabilan sektor keuangan dan masalah struktural dalam ekonomi. Next, relevansi saat ini, pemikiran Keynes itu masih relevan. Contohnya saat pandemi COVID-19, banyak negara pakai stimulus fiskal, bantuan sosial, dan belanja pemerintah untuk menyelamatkan ekonomi. Sementara fast Keynes juga relevan untuk menjelaskan krisis keuangan global, inflasi, utang, sampai risiko gelombang aset yang banyak terjadi sekarang. Jadi kedua teori ini sebenarnya masih banyak dipakai sampai sekarang. Kesimpulan dari materi ini yaitu Keynes itu muncul ketika menjawab krisis ekonomi besar dengan menekankan peran pemerintah dan permintaan agregat. Lalu, First Keynes sebagai pengembangan dan kritik dengan fokus tambahan pada ketidakpastian, sistem keuangan, dan distribusi pendapatan. Jadi, meskipun muncul di periode berbeda, dua teori ini masih sama-sama relevan untuk memahami masalah ekonomi modern. Baiklah, sepertinya itu saja materi yang saya sampaikan. Semoga kalian paham dan mengerti.